mendung di mana, tapi kita nggak mengganggu kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Apakah yang dapat kita balas untuk memuji kebaikan Tuhan selain kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Besar setiamu Tuhan, pujikan dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia. Mari kita senangkan hati Tuhan sore hari ini. Seberapa banyak kita bertemu di tempat ini, kita satu tujuan, kita ingin menyembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Sebab Engkau-lah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan di bumi dan di surga, dulu, sekarang dan selamanya. Engkau tetap Allah, Allah yang
kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 masih la 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 la. Besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, melawat setiap kami yang hadir di tempat ini sore hari ini. Kami semua yang dalam kelemahan, kami semua yang dalam kesusahan, Tuhan kami percaya Kau berikan kekuatan buat kami. Kami semua yang sakit Tuhan, kami percaya Kau sembuhkan ya Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami semua yang ada di tempat ini boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Kami boleh datang dan kami boleh pulang dan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua orang yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa besar kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita rasakan kasih setia Tuhan dalam sehari demi sehari, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Memang kita tidak salah pilih ya, kita nggak salah pilih dengan Tuhan Yesus. Kita katakan, Kau Tuhan yang mulia, Dia turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Amin. Tuhanlah pilihanku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ayo kita gerak satu sama lain, nggak ada yang berdiam diri. Ayo kita pujikan kepada nama Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Amin. Melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman. Amin. Yang telah bebaskan Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Amin. Puji kebesaran Tuhan. Hanya Dia pilihan kita. Amin. Katakan sekali lagi. Kau Tuhan yang mulia, Dia turun ke dunia tebus segala dosa. Segala dosa Kau beri keselamatan. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Tuhan. Amin.
Dia telah membebaskanku. Yang telah bebaskanku. Amin. Yesus kebenaranmu adalah siapa? Adalah pilihanku. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang mulia, Dia selamatkan kita. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Kita beda. Kita anak tebusan Tuhan. Katakan sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Jangan kompromi. Tak ingin kompromi. Amin. Tak ingin lakukan hal yang gawat. Dukakan hatimu. Amin. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah membebaskanku. Yesus kebenaranku adalah sekali lagi. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Hanya Yesus kebenaranku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Amin. Pada Bapa, pada Anak. Mari puji Tuhan. Pada Bapa, pada Anak. Glory bagimu Tuhan. Pada Bapa, pada Anak. Kemuliaan bagi Tuhan. Pada Bapa, pada Anak. Amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus pilihanku. Kita nggak salah pilih. Amin. Banyak mujizat yang Tuhan berikan. Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Saya percaya kita semua pernah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita bisa bangun setiap pagi. Itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari saudara kita, Matthew Jefferson dari KCU Solo Slamet Riyadi. Dipersilakan Saudara Matthew, masih muda nih. Terima kasih Bu Yeni. Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Matthew, saya dari KCU Solo Baru. Kan Slamet Riyadi ya, maaf. KCU Solo Baru. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya alami beberapa bulan yang lalu. Kemarin Desember akhir tanggal 28, papa saya barusan dipanggil Tuhan pulang Bapak Ibu. Dan dipanggil Tuhan pulang, dan di situ jujur saya mengalami Tuhan sangat luar biasa, yang namanya iman itu betul-betul dibentuk pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi papa saya itu punya sakit ginjal, sudah cuci darah 2 tahun. Kondisinya selama cuci darah ya naik turun, tapi masih bisa aktivitas, masih bisa pergi, masih bisa ketawa, masih bisa pergi-pergi sama saya Bapak Ibu. Sampai akhirnya di tanggal 24 itu pagi, 24 pagi itu papa saya masih pergi makan sama saya, masih ketawa-ketawa, masih tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya siang tiba-tiba sesak nafas di rumah. Sesak nafas di rumah, kemudian sudah dikasih oksigen, kok saturasi oksigennya tetap rendah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, saya di perjalanan itu tanggal 24 Semarang. Saya aslinya Semarang Bapak Ibu, jadi orang tua saya di Semarang. Saya kalau weekend gitu juga pulang ke Semarang. Di tanggal 24 itu Semarang lagi sangat macet-macetnya Bapak Ibu. Sangat macet-macetnya, di tengah jalan tiba-tiba tabung oksigen yang papa saya pakai itu habis. Terus saya yang nyetir, saya lihat dari spion tengah kok sudah pucat semua, sudah putih semua mukanya. Sudah tidak detak, jantungnya sudah nggak nafas. Sampai di rumah sakit, dipacu jantung, kembali lagi nafas dan detak jantungnya Bapak Ibu, tapi dalam kondisi koma. Dan di situ benar-benar saya namanya anak, saya juga yang paling dekat sama papa.
Itu pasti namanya iman diuji, rasa percaya sama Tuhan, mampu lakukan mujizat, mampu lakukan perkara heran di luar pikiran, itu diuji semuanya Bapak Ibu. Di situ saya pertama nangis, terus saya cuman berdoa, Tuhan, bicaralah apa yang ingin Engkau lakukan buat Papa ini, apa yang ingin Engkau perbuat buat Papa ini. Matthew berdoa, Tuhan, biar iman kami keluarga ini tidak goyah, biar kami tetap percaya penuh sama Engkau, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang mampu lakukan mujizat dengan ajaibnya. Di situ Bapak saya akhirnya koma di ICU, dari tanggal 24 itu, 24 sore di ICU, sampai akhirnya tanggal 25 sore itu saya sama mama doain di dalam kamar ICU itu, doain Papa di ruang ICU. Saya doa, tiba-tiba dalam hati ketika doa itu seperti muncul pikiran, tiba-tiba kayak ada yang ngomong dalam hati, 3 hari jam 6. 3 hari jam 6. Setelah selesai doa, saya bilang sama mama, Mah, nggak usah khawatir. Tadi dalam hati kayak ada yang ngingetin 3 hari jam 6. 3 hari lagi jam 6, percaya Papa sembuh, Mah. Saya bilang gitu sama mama. Akhirnya tetap terus, ya udah, masih di ICU, masih koma, sampai tepat 3 hari setelah itu, jam 6 sore, Papa saya dipanggil Tuhan pulang. Di situ ketika saya dapat pewahyuan, dapat rema 3 hari jam 6, saya bilang sama mama, Ma, nggak usah takut, Tuhan bilang sembuh 3 hari jam 6. Namanya anak, ketemu ada dihadapin sama papa yang lagi sakit, lagi koma, ketika dapat sesuatu revelation, dapat wisdom, dapat pewahyuan seperti itu, pasti mikirnya, oh pasti akan dapat mujizat, pasti akan dapat kesembuhan. Tapi ternyata apa yang Tuhan mau itu jauh lebih baik dari apa yang kita mau, Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ketika di masa saya menanti itu, setelah saya dapatkan pewahyuan tentang 3 hari jam 6 sore, jam 6 itu, saya dapat ayat di Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Berkata seperti ini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apalagi saya di masa-masa saya menanti itu, nungguin Papa di rumah sakit, saya dapat ayat seperti ini. Saya semakin rasanya, oh, Tuhan pasti mau sembuhkan Papa. Tuhan pasti mau sembuhkan Papa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Tuhan rancangkan itu pasti lebih indah dari apa yang kita rancangkan. Ya benar, 3 hari, setelah 3 hari, hari Rabu itu kan saya doa hari Minggu. Setelah 3 hari, hari Rabu jam 6 sore, Tuhan panggil Papa pulang dengan kondisi yang sangat damai, tidak kesakitan, mukanya juga senyum, mukanya bagus banget. Di situ setelah ngurus Papa ke rumah duka dan lain-lain, saya baru keinget, oh iya, Tuhan dah kasih tanda, dah ngasih kayak peringatan itu dari kemarin Minggu 3 hari jam 6. Dan ternyata benar 3 hari setelahnya jam 6 sore, Tuhan benar-benar sembuhkan Papa saya secara total. Tidak lagi sakit, tidak lagi ngalamin cuci darah, tidak lagi ngalamin yang namanya susah tidur, tensi tinggi, gula tinggi, apa sudah tidak semua. Dan Tuhan benar-benar sembuhkan Papa saya secara total. Cara manusia, loh meninggal loh, apa yang sembuh? Apanya yang sembuh? Tapi saya percaya Bapak Ibu, Papa saya sudah disembuhkan Tuhan total, Papa saya sudah senang, sudah bahagia, sudah enak, sudah sehat di surga. Itu benar-benar iman kayak diuji Bapak Ibu. Benar-benar iman kayak diuji. Saya pernah mendoakan orang lagi sakit, sembuh, pernah enggak pernah Bapak Ibu. Saya dihadapkan, saya doain Papa saya sendiri, enggak sembuh, malah panggil Tuhan pulang. Enggak sembuh secara manusia, tapi secara Tuhan sudah disembuhkan secara total. Sudah disembuhkan secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi segala perkara, percayalah sama Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Iman itu bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Jadi beriman terus sama Tuhan, percaya apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya kita. Sekalipun mungkin saat ini kita lagi ada problem ini dan itu, lagi ada masalah ini dan itu, kalau Tuhan bilang, aku pasti akan bukakan jalan keluar, aku pasti akan menyertai engkau, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah gelisah, aku bersama dengan engkau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Jadi Bapak Ibu tetap percaya, tetap beriman. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tahu yang terbaik, Bapak Ibu. Sudah, itu saja yang mau saya sharingkan, yang mau saya kasih kesaksiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Matthew, buat kesaksiannya yang luar biasa. Menguatkan kita. Kalau kita lihat wajahnya Matthew ini selalu sukacita ya. Ya, nampak ya. Dari wajahnya aura sukacita ya. Dalam suka dan duka kita tetap tersenyum. Ada sukacita Tuhan. Saat kita tidak bisa melihat jalan Tuhan gimana, saat kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi tetap satu pegang janji Tuhan. Tuhan selalu beri pengharapan. Tuhan selalu beri jalan keluar. Dengan syarat kita cuma disuruh percaya. Kita pujikan lagu ini, kita mau masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PDM Dani Sutikno dari KCU Manado. Kita siapkan hati kita pujikan lagu tadi, Hatiku Berdaya. Saat kita tidak melihat jalan kita, kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi satu hal yang kita pegang janjinya, percaya harapan selalu ada pada Tuhan. Amin. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Semua katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Percaya saja Tuhan pasti kabulkan segala permohonan kita. Percaya saja Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Selalu ku percaya, ku percaya. Amin. Kita percaya saja kepada Tuhan. Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Allah. Dia selalu berikan yang terbaik buat kita. Percaya saja, apapun pergumulan kita, sakit penyakit, segala kesusahan, kelemahan, masalah ekonomi, percaya saja, Tuhan pasti buka jalan. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Dengan sungguh-sungguh percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan sungguh-sungguh katakan, hatiku percaya. Amin Tuhan, kami
mau percaya firman Tuhan. Amin. Amin, kami mau percaya. Percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya. Glory bagimu Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat kami tidak melihat segala jalan, saat kami merasa kesesakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di depan kami, Kau pimpin jalan hidup kami, Kau sembuhkan kami, Kau bukakan jalan keluar buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Jadikan firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan setiap apa yang difirmankan, bukan hanya menjadi pembaca, penghafal firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Dhani Sutikno yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang berkata-kata di atasnya. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Serahkan kepada Bapak Dhani Sutikno. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Yeni, luar biasa ya. Hari ini kita benar-benar menikmati bagaimana hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah. Saya yakin dan percaya setiap kita menikmati hadirat dan jamahan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan berikan kita kekuatan ya. Sebagaimana lagu yang baru saja kita nyanyikan bahwa semua segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya adalah karena kita percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan mungkin melakukan apa yang saat ini kita lakukan sama-sama. Ya, puji Tuhan. Ya, sore hari ini saya mau share sedikit ya tentang satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Ya kebetulan ini Tuhan bicara pada waktu kalau Bapak Ibu teman-teman 1 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu waktu Bu Gyokni ya Cek Gyokni sharing, Tuhan tiba-tiba bicara tentang salah satu poin yang dibahas ya waktu itu poinnya adalah I love people gitu ya. Nah Tuhan tiba-tiba berikan hal ini dan puji Tuhan hari ini ada hal yang Tuhan tambahkan yang saya bisa sharingkan sore hari ini, yang sebelumnya materi ini juga Tuhan berbicara yang akhirnya 2 minggu lalu saya sharingkan di salah satu gereja di Manado. Waktu itu saya diundang untuk sharing ya. Nah saya sharing di sana. Tapi ini sore hari ini ada hal-hal yang Tuhan tambahkan. Nah, oke, kita akan sama-sama belajar kenapa kok Tuhan bicara tentang love others ya. Mungkin di antara kita sering sekali gampang, iya kita harus saling mengasihi, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu isi untuk kita ngomong, untuk kita kita yeskan. Tapi realnya pada waktu kita harus mengalami menjalankan, apakah itu gampang? Nah, saya pun secara pribadi banyak bergumul di dalam hal ini, baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam mungkin kalau ada dari teman-teman Bapak Ibu yang melayani di gereja dengan teman-teman saudara seiman yang ada di dalam pelayanan di gereja kita, ataupun mungkin Bapak Ibu yang saat ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggembalakan di tempat kerja gitu ya. Jadi mungkin jadi pemimpin ataupun jadi koordinator dari timnya. Nah, bagaimana kita memimpin tim kita dengan dasar yang kita sama-sama Tuhan ajarkan, yaitu
mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Itu tidak gampang, apalagi pada waktu kita kalau semua baik-baik, semua anak-anak kita manis-manis, penurut, mungkin ini gampang menerapkan hal ini. Tapi bagaimana di saat kita diperhadapkan ada yang bandel, ada yang diomongi ngeyelan, ada yang kalau disuruh A sengaja buat B. Nah, bagaimana kita diproses juga oleh Tuhan mengalami hal ini. Ya, ini proses untuk kita semua, nggak ada satupun yang terlewatkan dari hal ini. Nah, oke, tapi kita akan sama-sama belajar. Seperti apa sih yang Tuhan mau? Ya, kita akan coba lihat dasar daripada kasih ini ya dari firman Tuhan tadi ngomong kayak kita saling mengasihi. Yang pertama dasarnya adalah ternyata dasar dari apa yang Tuhan mau kita lakukan itu adalah dari kasih yang daripada Tuhan sendiri lakukan. Ya, apa itu? Nah, Allah lebih dahulu mengasihi manusia tanpa syarat. Ya, kita ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita. Ya, bahkan kita tahu sendiri firman Tuhan berkata pada waktu hari-hari penciptaan, hari ke-1 sampai ke-6, semua diciptakan berfirmanlah Tuhan. Tapi pada waktu menciptakan manusia, Tuhan tidak berkata berfirman manusia jadi enggak. Tapi Tuhan mengambil debu tanah, Tuhan membentuk, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan dan jadilah manusia. Dari hal itu kita dari awal kita tahu bahwa wow, kasih yang Tuhan berikan itu berbeda. Apa benih kasih yang Tuhan berikan kepada kita manusia itu yang mendasari untuk kita bisa mengasihi yang lain. Mungkin kita lihat hewan, binatang yang ada di sekeliling kita, kalau kita lihat mereka, induk bisa mengasihi anaknya, tapi tidak terkadang juga ada induk yang bahkan memakan anaknya sendiri gitu ya. Nah, karena mereka berdasarkan insting, bukan kasih ataupun bisa berpikir atau berperasaan sebagaimana Allah. Karena pada waktu penciptaan Allah sudah bicara sendiri bahwa Dia mengembuskan itu ke manusia. Nah, tentunya kita tahu pada waktu manusia diciptakan, Adam dan Hawa, mereka ditipu oleh ular, iblis dalam bentuk ular, mereka jatuh di dalam dosa, tapi Allah tetap mengasihi, ya, memberikan pengampunan, yang dimana akhirnya Allah sendiri turun ke dunia supaya manusia boleh memperoleh jalan untuk kembali kepada Bapa kita, kepada Dia. Kalau tidak ada itu, apapun yang terjadi manusia impossible kita bisa memperoleh kembali apa yang menjadi bagian kita. Nah, jadi dasarnya adalah Allah lebih dahulu mengasihi kita manusia itu tanpa syarat. Ya, bahkan di saat kita belum mengenal Allah dan masih dalam dosa, itu Allah sudah mengasihi manusia. Nah, itu dasarnya kenapa kok Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Ternyata benih kasih itu adalah dari Allah sendiri dan itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Hanya hal itu bisa bertumbuh, berbuah, atau kita lakukan dengan benar pada waktu seperti lagu tadi, memiliki hati yang percaya. Kita percaya kepada Dia, kita percaya akan kasih-Nya, kita percaya akan segala kuasanya, segala apa yang dikerjakannya. Ya kayak tadi Matthew, ya hal yang Matthew tadi sharingkan, itu hal yang enggak dalam kondisi normal itu enggak gampang. Bagaimana bisa melihat dari sisi apa yang Tuhan mau, yaitu di saat Matthew melihat papanya sudah dipanggil kembali kepada Bapa. Nah, itu ternyata melihatnya adalah yes, dia dibebaskan. Ya, puji Tuhan. Hal yang sama yang mungkin tadi Matthew sharingkan, hal yang pernah saya alami pada waktu saya usia 19 tahun. Ya, waktu itu belum masuk di BCA ya, masih sedang kuliah. Papa saya dipanggil Tuhan tanpa ada berita juga dan saya baru lahir baru. Saya baru masih Kristen mula-mula, masih baru. Bagaimana Tuhan izinkan Papa dipanggil dalam kondisi ya, saya tahu waktu itu Papa belum bertobat, belum terima Tuhan, tapi
saya yakin dan percaya bahwa segala hal yang ditanamkan, apa yang diberikan oleh dia, nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran itu yang boleh berdampak juga buat kami, anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Nah, hal yang sama gitu ya. Nah, terus bagaimana saya pada waktu itu mempertahankan iman? Ya, karena ini tadi, saya tahu bahwa Allah mengasihi saya dan saya menerima pada waktu itu karena masih hidup dalam kasih mula-mula menerima dan saya menjalankan kondisi waktu itu dengan respon yang benar, yaitu kalau di kepercayaan keluarga kami yang waktu itu kan adalah anak cowok paling besar harus memelihara abu orang tuanya gitu ya, dan kemudian memberikan apa ya istilahnya menyembayangi dan lain-lain. Nah, tapi di dalam kebenaran firman Tuhan tidak seperti itu. Bagaimana saya ingat bahwa saya harus mempertahankan iman, tapi saya juga harus tetap belajar untuk berbagi kasih. Ya, ini malam seperti apa yang sore hari ini Tuhan ingatkan bahwa bagaimana saya bisa mengasihi, tapi saya tetap mengasihi Allah lebih daripada manusia, gitu ya. Nah, itu memang tantangannya. Nah, pada waktu itu di saat saya mempertahankan iman, saya harus mengalami cukup lama, beberapa tahun saya bukan dikucilkan atau dibuang, mungkin dirasakan, tidak mau menjalankan gitu ya, adat istiadat keluarga. Nah, tapi saya bersyukur singkat cerita 99 sampai 2006 ya 7 tahunan lah ya. Saya mengalami hal itu, tapi di saat saya masuk ke dalam pernikahan yang di dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan, saya menerima buah-buah daripada apa yang Tuhan berikan tentang mengasihi Allah lebih daripada manusia, bahkan dengan berat hati harus lebih mengasihi Allah lebih daripada bahkan keluarga yang mungkin tadi ya ada perbedaan pendapat. Nah, di 7 tahun kemudian di saat saya masuk ke pernikahan, saya minta hadiah Tuhan, puji Tuhan. Tante dan om saya yang waktu itu sangat-sangat kuat dengan kepercayaannya dan adat istiadatnya, bagaimana Tuhan izinkan 1 minggu sebelum saya menikah, di saat Tuhan izinkan dia mengalami waktu itu, saya ingat banget stroke. Dia tidak bisa datang ke Bali waktu saya menikah, tapi dia yang sudah hampir sekian 7 tahun tidak mau komunikasi, tidak mau ngomong, tiba-tiba seminggu kemudian melalui mama saya telepon terus ngobrol ke saya, ngasih selamat, ngomong nggak bisa datang tapi dia dalam kondisi stroke dan dia minta didoakan Bapak Ibu teman-teman. Saya tahu kasih Tuhan itu luar biasa. Saya berdoa seperti tadi yang Matthew sampaikan, saya banyak kali mengalami pengalaman sama Tuhan, termasuk mama saya waktu setelah itu pun juga sempat sebelum saya nikah ya, tapi setelah kejadian papa saya meninggal, sempat Tuhan izinkan stroke juga. Saya waktu itu di Malang, saya datang jenguk malam sampai malam hari saya temenin karena cuma semalam waktu itu SPGI di Surabaya. Semalam saya jaga, saya mau berdoa malam itu, saya mau lakukan apa, Tuhan cuma suruh, saya tahu pasti Tuhan bicara sangat jelas sekali, kamu sudah baru datang dari Bali, perjalanan darat ke Malang, kamu masih capek, tidur aja. Tidur dengan nyenyak, istirahat. Saya sampai ngomong, Tuhan nggak salah ya, ini saya pengen berdoa buat mama saya untuk kesembuhan mama saya, tapi Tuhan suruh itu, yaitu kasih Tuhan ya. Disuruh, karena kita lagi capek, disuruh istirahat. Saya tidur. Besok pagi saya pagi-pagi bangun, subuh Tuhan bangunkan, terus Tuhan belum kasih dorongan apa-apa, saya ada di teras sebentar, terus kemudian Tuhan dorong suruh berdoa, saya berdoa, Mama terima Tuhan Yesus pada waktu itu juga, dan puji Tuhan di saat yang sama 5 menit kemudian semuanya total sembuh total, dan dokter datang periksa, sampai saya bingung, dokter periksa sudah semua clear, ya itulah banyak hal yang Tuhan izinkan gitu ya. Nah, termasuk tante saya ini yang tadinya sangat mungkin
nggak suka gitu ya, bukan benci atau apa, nggak suka karena saya tidak mengikuti aturan atau adat istiadat keluarga, kepercayaan keluarga. Saya nggak mau ngurusi istilahnya abu dan harus membayangi dan sebagainya. Enggak, sorry saya ngomong itu sesuai dengan iman saya, nggak seperti itu. Tapi saya ada simpan foto ini ya sebagai memori dan sebagai kenangan untuk melihat mengenang orang tua. Nah, puji Tuhan ya, singkat cerita balik ke tadi 1 minggu sebelum saya menikah, dia telepon dengan ngomong bahwa dia nggak bisa jalan, ada di kursi roda, stroke, ini minta didoakan, Bapak Ibu teman-teman. Saat waktu itu saya tahu, saya nangis, saya bersukacita di dalam hati, saya ngomong Tuhan kalau boleh ini memang sebagai kado ulang tahun, karena beberapa waktu sebelumnya Tuhan sempat tanya apa yang kamu mau untuk kado pernikahanmu. Nah ini saya ngomong kalau boleh Tuhan pulihkan dan lakukan, dan puji Tuhan. Ya, balik seperti apa yang sore hari ini kita ngomong, mungkin saat itu saya agak nggak disuka, nggak diajak ngomong, nggak diapa, tapi saya tetap belajar untuk menerapkan kasih. Nggak gampang Bapak Ibu. Di saat kita disalah mengerti, di saat kita dibenci, saat kita istilahnya nggak disukai, tapi kita tetap harus mengasihi dia, berdoa buat mereka. Nah itu nggak gampang ya. Tapi di saat itu kita lakukan, percayalah, iman tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti kerjakan. Singkat cerita, saya berdoa, saya doakan, terus saya seminggu kemudian saya menikah, di dalam pernikahan, terus setelah pernikahan 1-2 hari saya ditelepon lagi sama tante saya yang tadi. Dan itulah kalau Tuhan ngasih itu nggak pernah setengah-setengah ya. Nah saya waktu dia ngomong puji Tuhan, dia sembuh, dia bisa berjalan dengan normal kembali, dia bisa melakukan segala aktivitas, dan minggu itu juga dia bersama suaminya ke gereja. Dan mereka akhirnya percaya dan terima Tuhan. Nah itu puji Tuhan ya, itu banyak hal yang tentunya kita tahu bahwa karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya kita lanjutkan, kita coba baca di Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini tadi Bu Yeni juga sempat sebut ya, bahwa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dasar kasih kita tadi, bahwa karena kasih Allah yang tadi tanpa syarat, tidak menunggu dulu, karena kita sudah mengasihi baru dia mengasihi, enggak. Tanpa kita kenal, tanpa kita belum bertobat pun dia mengasihi kita dan memberikan putranya yang tunggal supaya kita bisa beroleh jalan kembali. Karena kalau tanpa ini, percayalah apapun yang dilakukan oleh kita, semuanya tidak akan bisa menghasilkan kehidupan kekal yang kembali kepada kita ya. Nah, oke. Selanjutnya ayat selanjutnya itu di Roma 5 ayat 8. Nah, ini yang kemarin waktu Jikyokni juga share. Nah, ini salah satu ayat yang saya Tuhan bicara ke saya melalui sharingnya adalah Roma 5 ayat 8 ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, waktu itu Tuhan tiba-tiba bicara bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita itu bukan nunggu setelah kita bertobat, setelah kita terima Tuhan, setelah kita dibaptis, baru kita terima kasih. Enggak. Tapi kasih Tuhan itu sudah diberikan dari sejak kita di kandungan ibu kita, bahkan setelah kita lahir, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya respon dari setiap manusia memang tidak semua sama ya, karena memang firman Tuhan juga mengatakan ada yang memang bilangan-bilangan yang akan menjadi percaya, tapi ada juga yang bilangan-bilangan yang memang akan tetap menjadi bagian yang terhilang. Nah, oke. Tapi bagian daripada kita di saat kita tahu sore hari ini bagaimana
kasih Tuhan atas kita, bagaimana benih-benih kasih Allah yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kita. Ayo kita dengan kemampuan daripada Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita juga bisa melakukannya, mengasihi orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara kita dengan kasih Kristus, ya. Nah, saya akan masuk ke berikutnya, tadi dasar kasih Allah itu. Nah, Filipi 2, saya akan bacakan ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ayat 5 Filipi 2 ayat 5 mengingatkan kembali, kenakanlah pikiran dan juga perasaan seperti yang ada di dalam Allah Bapa melalui Kristus Yesus yang mau mati di kayu salib buat kita, gitu ya. Bahkan sebelum kita bertemu atau kita belum ngerti atau belum tahu pun Tuhan sudah lakukan. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, luar biasa banget bahwa Allah yang kita tahu holy, Allah yang yang berkuasa atas langit bumi dan segala isinya dan bahkan semua hal, karena mengasihi kita, karena kasihnya akan manusia, ya, dia enggak mempertahankan kealahannya, kekuasaannya yang ada, tapi mau mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi sama dengan kita, manusia. Untuk apa? Untuk bisa membukakan jalan tadi, mengambil kembali apa yang hilang untuk kita bisa kembali. Nah, saya banyak belajar dari hal ini bahwa nggak gampang, benar ya Bapak Ibu. Mungkin kita kalau ngomong, kalau kita masih mungkin di posisi ya kita baru sebagai karyawan baru, mungkin hal ini belajar hal seperti ini jauh lebih gampang. Tapi pada waktu kita Bapak Ibu sudah dipercayakan Tuhan untuk grow, terus meningkat dengan kepercayaan yang lebih dan menduduki posisi-posisi yang semakin tinggi. Nah, Tuhan ingatkan kembali, apakah kita masih mau menerapkan kasih Allah, benih kasih Allah ini di dalam kehidupan kita, yang mau tidak menganggap lagi posisi kita atau apapun yang ada saat ini, kita mengambil rupa seorang hamba dan saya banyak belajar hal ini dari kakak rohani saya, gitu ya, di Bali, yang dia sering, saya tahu bahwa secara kondisi saat ini Tuhan percayakan pelayan dan semua hal yang dipercayakan atas kehidupannya, bahkan dia kita sharing ya, kalau ngomong secara standar dunia normal aja, apa yang Tuhan percayakan kepada dia saat ini pun itu diturunkan sampai mungkin 7 turunan pun cukup untuk mencukupkan. Bro Dani hilang ya? Yes. Iya, sorry. Halo, sudah balik? Sudah. Halo, Dengarkan Pak Dani. sudah ya, puji Tuhan. Ya. Sinyalnya di sini nilai puji Tuhan, tapi tidak menghalangi kasih karunia Tuhan dan apa yang Tuhan mau sampaikan, ya. Nah, jadi bagaimana dia memberikan keteladanan bahwa sampai saat ini pun dengan kondisinya yang seperti itu, dia terus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tetap melakukan melayani satu dengan yang lain, terus melakukan tugas di rumah, sekalipun sebenarnya sudah ada asisten rumah tangga lebih dari satu yang bisa membantu,
Nah, dia pernah sharing bahwa kadang di rumah itu weekend atau apa dia memang ambil waktu untuk dia sendiri yang membersihkan kamar mandi, kloset dan lain-lain, terus membersihkan rumah. Nah, kenapa? Karena dia ingatkan bahwa secara manusia sesungguhnya saya ini nggak layak. Tapi karena kasih Tuhanlah yang kasih Allah lah yang membuat saya layak dan menerima semua yang sekarang saya bisa terima, saya bisa kelola ya. Jadi prinsipnya adalah kita pengelola. Nah, kemudian kenapa kok saya lakukan hal ini, membersihkan rumah, toilet dan sebagainya, supaya setiap saya melakukan itu saya mengingat Tuhan ingatkan saya mengingatkan diri saya kembali bahwa kita ini hamba sebenarnya nggak layak. Tapi kita ini dilayakkan dan diberkati Tuhan seperti ini itu karena kasih Tuhan, bukan karena kemampuan dan kuat hebat. Nah, hal yang sama hari ini puji Tuhan dari anak saya yang kecil umur 1,5 tahun sampai sekarang kita tidak menggunakan asisten rumah tangga, jadi kita kerjakan sendiri. Sampai saya pun bertugas di luar kota seperti ini pun saya tinggal di tempat dikontrakkan di sini pun saya belajar untuk melakukan aktivitas rumah tangga tanda kutip ya itu sendiri, karena pada waktu saya lakukan itu Tuhan selalu terus mengingatkan saya bahwa kamu hamba ya, sekalipun kita dipercayakan Tuhan tanggung jawab yang lebih, tapi kita tahu bahwa posisi kita di hadapan Tuhan tetap kita adalah sebagai anak hamba, orang-orang yang dipercaya sebagai pengelola ya. Jadi saya belajar untuk hal ini supaya tidak kehilangan Filipi 2 yang ayat 8 terakhir, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, itu ketaatan, kasih yang luar biasa yang membuat Kristus bisa taat sampai akhir ya, karena kalau tanpa ada dasar kasih yang benar, pasti hal itu tidak gampang. Sama dengan kita, bagaimana kita bisa ngomong kita mau taat sampai akhir hidup kita, supaya kita bisa berkata seperti Paulus, saya menyelesaikan pertandingan saya dengan baik. Nah, itu tidak gampang ya. Oke, jadi kita tahu sama-sama tadi dasarnya kasih itu adalah benih kasih dari Allah sendiri. Yang berikutnya adalah Tuhan mau kita saling kasih, saling mengasihi, yaitu mengasihi manusia dan seperti Allah mengasihi manusia. Sekali lagi, mengasihi manusia atau mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang sekeliling kita, mengasihi atasan kita, bawahan kita, saudara kita, dengan dan seperti Allah mengasihi mereka. Nah, ini tantangannya, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka seperti tadi? Dasar yang kita belajar, ya. Tuhan mengasihi tanpa syarat. Tuhan mau mengasihi bahkan di saat mereka tidak mengenal atau belum mengerti pun Tuhan mengasihi mereka. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka seperti itu? Ya. Nah, kenapa kok kita harus mengasihi saudara kita seperti itu? Sebagaimana hukum yang utama dan pertama adalah kita akan baca di Lukas 10 ayat 27. Ya, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama, yaitu mengasihi dengan segenap semua hati, jiwa, kekuatan, akal budi, pikiran, semuanya kita harus mengasihi Tuhan. Nah, itu yang pertama, ya. Dan berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ternyata mengasihi sesama kita itu adalah perintah Tuhan juga. Tapi mengasihi sesama seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tolok ukurnya yang Tuhan kasih itu seperti itu ya. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Oh, kita mau yang terbaik buat kita. Kita mau enjoy, kita mau melakukan semua yang pertama, yang terutama. Nah, berarti hal yang sama kita harus lakukan buat
sesama kita, saudara kita, bawahan kita, atasan kita, teman-teman sekerja kita, nasabah kita, bahkan semua orang yang sekeliling kita, saudara kita, keluarga kita, suami, istri, anak kita semua itu hal yang sama. Ya, nah gampang nggak? Jujur kalau saya sendiri yang ditanya nggak gampang. Sampai saat ini pun itu menjadi tantangan doa proses buat saya, Bapak Ibu. Ya, karena kita terus berusaha untuk berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus, tapi kita belum sempurna dan kita tidak bisa sempurna seperti Kristus gitu ya. Tapi kita menuju semakin hari semakin menyerupai Dia. Nah, jadi memang tetap itu akan menjadi pergumulan buat kita, tapi setiap kita teringat, setiap Tuhan ingatkan, kita harus segera respon dengan benar. Oke, selanjutnya Yohanes 13 ayat 34, firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, jadi jelas sekali ini juga ayat yang kemarin sempat Tuhan sharingkan melalui Cik Gyokni, salah satu ayat yang Tuhan juga bicara, saya ambil yang hal ini. Bahwa Tuhan ngingetin bahwa kita saling mengasihi itu seperti Tuhan mengasihi manusia, itu tidak gampang. Ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan bicara, dan kita tahu ada Roh Kudus, memang kita nggak melihat Tuhan secara physically, tapi di saat Tuhan naik ke surga, dia meninggalkan pribadinya, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi kita, menyertai kita, mengajar, memimpin kita, supaya kita yang nggak bisa dan nggak layak, nggak mampu, kita dimampukan, ya, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Nah, oke, saya akan lanjutkan di Kolose 3. Ya. Kolose 3 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena ini apa yang Tuhan mau, gitu ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yaitu nilai-nilai yang Tuhan mau kita miliki. Sabarlah kamu, ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Intinya dari tadi kita belajar tentang benih itu yang Tuhan sudah berikan, kita diminta Tuhan supaya benih itu berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah, ayat 14, dan di atas semuanya itu, nah ini Tuhan ingatkan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, puji Tuhan. Jadi ternyata kita diingatkan terus tentang mengasihi, ya, kasih Tuhan. Makanya firman ngomong iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Karena kasih yang Tuhan berikan, benih Yesus sendiri ada, Jesus is love. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Di saat kita memiliki itu, memang kita tahu di dalam kehidupan, di dalam proses, kadang kita bisa jadi bereaksi, kadang kita kadang mau menerapkan kasih, tapi kadang ada di saat di mana kita harus marah, atau kita harus melakukan menegur, mengingatkan apakah itu salah. Enggak, nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi, tapi Tuhan ingatkan tentang kita sudah memiliki benih kasih Allah, kita harus melakukannya. Nah, yang terakhir, tentang kasih itu adalah taat. Jadi, kita ngomong kasih, kalau mengasihi, mengampuni, berarti ya sudahlah, wes kalau gitu kita mengampuni, mengasihi, sudahlah. Salah ya biarin. Terus kalau dia memang jengkelin atau ini ya sudahlah, kita sabar, ngelus dada, kita diemin. Nah, apakah benar seperti itu? Ternyata enggak. Kasih yang benar itu enggak cuman sekedar kita ngomong, kasih itu membiarkan, tidak.
ya. Tapi kasih yang benar itu adalah taat, ya. Bahkan Kristus sendiri memberikan teladan bahwa mengasihi manusia tadi adalah taat sampai akhir, mati di kayu salib. Kalau nggak ada ketaatan, kasih itu nggak akan berjalan secara maksimal. Nah, kita coba lihat di Filipi 2 tadi kan kita udah baca ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, terus gimana soal yang tadi kalau kita mengasihi saudara-saudara, orang-orang sekeliling kita, atasan, bawahan kita, rekan kerja kita, gimana sih kita ngomong kalau kita mengasihi mereka? Apakah ya sudahlah, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh mengingatkan, kita nggak usah apa-apa, kita membiarkan, nggak. Kita lihat di Wahyu 3, ya, ayat 19, ya. Ini ayat yang terakhir sore hari ini, Wahyu 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, sekali lagi Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, nah ini bicara kasih kan, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Makanya seringkali kalau kita baca firman Tuhan, berkali-kali firman Tuhan mengatakan untuk mengingatkan setiap kita, bertobatlah. Waktu Yohanes Pembaptis juga dipakai, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Selalu firman Tuhan selalu mengingatkan, bertobatlah. Mungkin seringkali kita di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di tempat kita bekerja, dan ini paling gampang adalah, ya kalau berbuat salah kita paling gampang apa Bapak Ibu? Minta maaf ya toh. Seringkali mungkin anggota tim kita atau teman-teman kita datang, Pak, Bu, saya melakukan kesalahan ini, saya minta maaf. Pak, maaf ya Pak, saya ini Pak. Oke, betul. Ya, memang itu step awalnya adalah di saat kita tahu kita salah, kita minta maaf. Tapi firman Tuhan nggak ngomong, kalau kita baca firman Tuhan, coba Bapak Ibu renungkan, coba cek, tidak ada cuma kata-kata sampai minta maaf. Tapi selalu firman Tuhan kata bertobat. Bertobatlah. Bertobat itu adalah kita tahu kesalahan, kita tadi melakukan yang step awalnya minta maaf tentang kesalahan yang ada, tapi kemudian kita berubah oleh pembaharuan budi kan, berubah ke hal yang benar dan tidak mengulang kembali kesalahan yang ada. Bukan berarti dengan gampangnya minta maaf selesai, minta maaf selesai. Jadi kita nggak usah berubah, kesalahan yang ada kita lakukan terus, tinggal minta maaf. No, itu bukan kebenaran yang firman Tuhan katakan. Ya, kalau kita hidup dalam kasih, kita ngomong kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, kita firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dalam ketaatan, kita hidup di dalam pertobatan. Puji Tuhan, ya. Sore hari ini hal ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Yang pertama, kita tahu bahwa dasar daripada kehidupan kita, dasar kasih yang kita miliki adalah benih daripada kasih Allah Bapa sendiri yang sudah diberikan dalam kehidupan kita melalui pribadi anaknya yang tunggal yang taat mati sampai kayu salib karena kasihnya akan kita. Kemudian Tuhan sendiri mau kita untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti Dia mengasihi manusia. Dan yang terakhir adalah kasih itu adalah hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan pertobatan. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dhani, firman Tuhan yang begitu menguatkan, begitu meneguhkan. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau tadi dibilang Pak Dhani ya, kita harus menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Gampang nggak? Susah banget. Susah banget. Ya, kita nggak hanya menghadapi orang-orang. Kita nih kayak, kita anak Tuhan, kita anak-anak terang. Kita nih kayak dilepas ya, kayak domba di tengah-tengah serigala. Ya, meskipun dimanapun kita berada, di kantor, dimanapun kita ada, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan seperti yang tadi Pak Dhani katakan, kita harus menerapkan hukum kasih. Bukan hanya yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi yang kedua juga, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Susah banget teman-teman
Seperti Pak Dhani sudah punya anak buah banyak ya. Saya juga di KJU Probolinggo susah banget banyak menghadapi anak buah yang tipikalnya seperti ini, seperti itu. Teman-teman juga karakternya yang beda-beda. Tapi kita tetap dikasih tugas sama Tuhan. Kita tetap jadi terang. Di sini tadi saya lihat ada Ibu Vera, Ibu Direksi, Ibu Vera. Gimana kalau selevel Ibu Vera nantinya kita? Kalau selevel misalnya selevel Pak Dhani aja sudah, kalau nggak bisa mengasihi. Kalau kita mengasihi sesama kita yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Musuh kita harus kita kasihi. Amin. Bisa ya teman-teman? Jalankan hukum kasih. Kita anak Tuhan bukan hanya hafal firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita terima berkat yang luar biasa. Sebentar kita akan berdoa. Nanti banyak topik doa yang akan dibawakan oleh Ibu Hinta Chandrasari dari DPP. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah pujian singkat ya, percaya. Percaya di saat kita tidak mengerti, saat kita tidak melihat, Tuhan cuma minta kita percaya, pasti terjadi. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, amin, ku percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, aminkan firman Tuhan yang dibawakan tadi, amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Amin. Kita aminkan pujian ini. Tuhan minta kita percaya kepada Tuhan. Jangan lihat masalah kita. Jangan lihat sakit penyakit kita. Jangan lihat semua orang di sekeliling kita yang membenci kita. Jangan lihat musuh kita. Tapi lihatlah kasih Allah kepada dunia ini yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita katakan percaya. Percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, amin, pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, amin, lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku, percaya padamu sekali lagi, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Tuhan hanya minta kita percaya. Mari kita berdoa.
Saya silakan Ibu Vinka berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami, di mana kami bisa berkumpul bersama dalam keluarga besar sepakat berdoa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata dan kami rasakan setiap hari, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata. Terima kasih Tuhan untuk pujian, kesaksian, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau. Berikan kami hati untuk saling mengasihi satu sama lain, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Sebelum kami memulai doa syafaat kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami Tuhan untuk menaikkan permohonan doa kami. Sore hari ini kami mau sepakat berdoa untuk kondisi ekonomi di dunia dan negara kami tercinta Indonesia agar tetap stabil, dan kami memohon penyertaan Tuhan untuk para pemimpin agar dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Tuhan yang memberikan hikmat, marifat, dan roh takut akan Tuhan untuk setiap pemimpin agar setiap keputusan yang diambil menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir dan menimbulkan berbagai kerugian dari segi fisik maupun ekonomi penduduk. Kami memohon pertolongan Tuhan agar perang dapat segera berakhir dan perdamaian ada di tengah-tengah negara Rusia dan Ukraina. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka semua. Tuhan menolong agar negara-negara tidak saling bersengketa. Tuhan memberkati para pemimpin agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, baik itu banjir bandang di Bima, banjir di Jakarta, Bekasi, dan daerah-daerah sekitarnya. Tuhan menolong agar air dapat segera surut, dan Tuhan memulihkan berbagai hal yang menjadi dampak dari bencana alam yang sedang terjadi, mulai dari sakit penyakit, rumah-rumah yang rusak, kebutuhan sandang pangan mereka. Mari Tuhan Kau mau tolong mereka, memberkati dan mencukupkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Kami juga terus berdoa untuk persiapan pemilu di tahun 2024 ini Tuhan. Tuhan memberkati semua partai yang ada agar mereka memberikan calon-calon pemimpin yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan pemilu ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan melalui pemilu ini dapat terpilih presiden, wakil presiden, dan jajaran pemimpin yang mempunyai misi untuk membangun Indonesia maju serta takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk BCA dan perusahaan anak agar Tuhan memakai untuk lebih lagi dapat menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Engkau memberikan hikmat, marifat untuk semua pemimpin BCA dan anak perusahaan agar dapat memimpin perusahaan ini dalam tuntunan-Mu. Sehingga setiap pekerjaan dan program yang ada dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan semua pekerja yang ada di BCA dan perusahaan anak agar dapat bekerja dengan bertanggung jawab, bersemangat, takut akan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan serta target yang diberikan tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga sungguh bersyukur di BCA ada wadah yang boleh mempertemukan kami anak-anak-Mu untuk mengikuti persekutuan melalui Zoom sepakat berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang hadir di Zoom sepakat doa ini. Melalui wadah sepakat doa ini Tuhan, iman kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan dan kesaksian, bahkan pujian yang kami dengarkan. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu serta menjadi berkat untuk orang lain. Kami juga bisa saling menguatkan dan kami boleh membawa jiwa-jiwa baru kepadamu untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kru step doa. Mari Tuhan, terima kasih Bapa untuk hati yang Tuhan berikan untuk semua kru yang dalam melayani Engkau. Tuhan memberkati semua tim dalam menjalankan semua program yang sudah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan memberikan kesehatan dan sepikir untuk semua tim dan serta dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan, memberkati kami semua, member SEP doa agar dapat melewati setiap pergumulan yang sedang dihadapi saat ini, baik pergumulan hidup dalam berkeluarga, Tuhan pulihkan.
Untuk masalah finansial, Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kami karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami. Untuk yang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sama dahulu dan sekarang dan dapat menyembuhkan setiap penyakit yang diderita. Khususnya kami berdoa secara khusus Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit yaitu Ibu Widiawati, Bu Marta, Bu Ana, istri dari Pak Tono. Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tuhan, ajarkan kami juga untuk percaya kepadamu, terus berharap dan menyerahkan semua masalah kami kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan kekuatan serta pengharapan kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua hal yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kasih yang luar biasa tanpa syarat, kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan biar ajar kami, mampukan kami dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami untuk boleh mengasihi sesama kami, orang-orang sekeliling kami, sebagaimana Tuhan kehendaki kami mengasihi mereka. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Bapak Ibu mari buka kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengurapi engkau apa segala yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang menjadi pergumulan dan kerinduanmu, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik seturut kehendaknya, yang terbaik untuk kehidupanmu, dan semuanya akan Tuhan kerjakan dan berikan di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh dengan heran melihat betapa besar kasih dan betapa besar Tuhan penyediaan Tuhan atas kehidupan kita, penyertaannya yang tidak pernah sekali-kali pun membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Terimalah berkat yang terbaik ini, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you semuanya buat kehadirannya pada hari ini. Secara khusus kita dari Krus Pakat Doa mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini turut serta di dalam melayani, hadir gitu ya di dalam kegiatan Sepakat Doa ini. Kembali mengingatkan bahwa Sepakat Doa ini menjadi satu rumah tinggal buat kita semua, anak-anak Tuhan, di marketplace yang kita sebut dengan BCA gitu ya. Bagaimana kita harus terus mencitrakan kasih Tuhan gitu ya. Tadi kalau Dani sempat cerita bagaimana kita perlu terus mencintai orang lain, dan kami percaya bahwa rumah Sepakat Doa ini juga merupakan bentuk cinta Tuhan gitu ya, bagaimana kita menyebarkan kasih Tuhan di dalam kegiatan kita sebagai pekerja, sebagai anak buah, sebagai atasan gitu ya, bagaimana kita bisa terus mencitrakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita dan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memberi berkat juga buat banyak orang gitu. Jadi hari ini kita berterima kasih karena Tuhan sudah juga melancarkan semuanya gitu ya. Tadi di awal Bro Dani sempat khawatir gitu ya, jaringan dan lain-lain. Nyatanya kita semua hari ini bisa mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa, sebuah firman yang luar biasa dari Bro Dani.
Terima kasih juga untuk Bu Yeni yang selalu semangat gitu ya memimpin kita di dalam pujian-pujian, dan kita selalu menjadi punya berkat tersendirilah dengan setiap lirik-lirik yang Bu Yeni bawakan dengan penuh sukacita, penuh semangat gitu ya. Bu Vinka yang sudah membawakan doa juga buat kita pada hari ini gitu ya. Dan tentunya tidak lupa juga untuk Bro Matthew ya yang tadi juga memberikan kesaksian bagaimana Matthew selalu percaya gitu ya bahwa rencana Tuhan itu pasti baik adanya, dan kita percaya bahwa melalui setiap rencana Tuhan kita pasti belajar sesuatu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, thank you semuanya. Kita akan berjumpa lagi 2 minggu lagi. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin minta bantuannya untuk open cam. Kita akan foto bersama. Thank you. Oke, yang foto siapa ya, Ci? Aku boleh. Oke. Tuh, apa ya? Ininya lupa. Print screen ya? Print screen aja, Ci. 1, 2, 3. Kayaknya nggak bisa. Bro Budi bisa bantuin nggak? Kontrol. Oke, bentar ya. Sorry. Takut. Kayaknya love ya. Karena love others. Love. Oke. Siap. 1, 2, 3. Udah. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa.